Ibu bikin kotak sifat cahaya. Nanti ada beberapa jenis-jenis sifat. Tahu nggak sifat? Ada berapa? Sifat cahaya ada berapa? 7. Empat. 3 sebutin ada apa? Yang satu ada cahaya merangkak lurus. Yang kedua, ingat? Yang kedua ada cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dimantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nanti tugas satu, gimana cara bekerjanya kotak cahaya ini. Sekarang tonton video yang ibu tayangkan, simak baik-baik, nanti ada pertanyaan dari kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, pita, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar mantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga arah sinar mantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku untuk buku sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut mantul. Yang kedua, sinar datang garis normal dan sinar mantul terletak pada sebelah bidang nyata. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan pembelokan. Pembiasan cahaya terjadi jika suatu cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium yang lain yang memiliki kerapatan berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, atau dari air ke udara, maupun dari air ke udara.
bulan dan umur. Sebenarnya warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dan matahari. Namun karena mata-matahari tersebut diuraikan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah warna pelangi. Demikian informasi mengenai cahaya dan ciri-cirinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tadi ada di video disebutkan cahaya dari melambat cahaya menembus benda bening. Ada kan? Bisa digunakan pakai apa aja tadi? Kaca, gelas bening, plastik, air. Ini aja. Coba ibu mau tanya, mengapa cahaya bisa masuk ke ruangan melalui atap? Kalau misalkan di rumah nih, atau di sini juga suka ada, tapi lebih kebanyakan di rumah. Di rumah kan suka ada satu ruangan yang pakai atap bening, pakai kaca bening. Ya, jadi katanya kan pakai ini pakai kaca bening gitu, tembus kan ke atap, terus atapnya kayak itu tuh dibolongin, jadi cahaya dari matahari masuk ke benda bening, masuk ke bolong atap, terus masuk ke sini ke ruangan. Nah, sekarang ibu mau membuktikan yang satu, cahaya dapat merambat lurus. Coba perhatikan sama kalian, cahaya yang ibu gunakan merambat lurus apa tidak? Kelihatan nggak? Lurusan yang di ujung? Berarti alat ini membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ibu menggunakan aqua. Ada nggak pantulan aquanya? Berarti ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, yaitu caranya dengan mengarahkan senter ke cermin. Mengarahkan senter ke cermin, ada pantulan cahayanya? Ada. Berarti kotak ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Misalnya yaitu dengan masukkan pasir dalam air. Kalian melihatnya, coba kalian lihat pensilnya lurus apa miring? Miring, berarti itu tandanya cahaya bisa dibantu cahaya yang biasa. Coba kalian lihat di pinggir atau di atas ada bantuan kaset. Ada nggak? Ada.